Shalom saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat tahun 2023. Selamat menjalani hal-hal yang baru di tahun 2023 ini. Ya, saudara-saudara, pada hari Rabu, sebagai Rabu pertama di tahun baru ini, kita memiliki tema wujud bersyukur dengan bela rasa. Bacaan dari Injil Matius pasal 14 ayat 20 sampai 21. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Allah Bapa, sungguh kami bersyukur kami saat ini berada pada hari Rabu pertama di tahun 2023. Dan semuanya ini kami yakini hanya karena kemurahan Tuhan. Dan saat ini ketika kami juga akan kembali belajar dari Injil Matius, kiranya ada makna yang dapat kami pahami dengan baik dan juga kami terapkan di dalam kehidupan kami hari lepas sehari. Kiranya kuasa Tuhan boleh melingkupi kami supaya kami dapat menjadi umat Tuhan yang pada tahun ini semakin taat dan setia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, saudara-saudara, Injil Matius pasal 14 ayat 20 sampai 21 mengatakan, "Dan mereka semuanya makan sampai kenyang, kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak." Jika saudara-saudara mengingat tema yang diusung oleh GKI Cimahi pada tanggal 1 Januari kemarin sebagai kebaktian awal tahun, yakni Tahun Baru Pembaruan Hidup. Yang dimaksud dari Tahun Baru Pembaruan Hidup yaitu tidak hanya berharap hidup kita yang menjadi lebih baik, saudara-saudara, tetapi juga diri kita yang dapat lebih peka dan siap sedia menolong sesama yang menderita. Ya, saudara-saudara, ketika kita melihat di dalam konteks Injil Matius ini, bahwa ternyata Tuhan Yesus sebetulnya sedang ada dalam situasi duka. Duka cita atas meninggalnya Yohanes Pembaptis merupakan hal yang manusiawi tentunya. Tetapi Tuhan Yesus tidak membiarkan dirinya larut oleh perasaan dukanya. Dia tetap berkarya karena belas kasihannya kepada banyak orang. Tuhan Yesus merasakan apa yang dirasakan oleh manusia. Tuhan Yesus merasakan lapar, Tuhan Yesus merasakan haus, Tuhan Yesus merasakan perasaan-perasaan yang dialami oleh manusia. Maka dari itu ia tetap berkarya walaupun masih dalam suasana berkabung. Ya, saudara-saudara, Tuhan Yesus memiliki bela rasa. Bela rasa yang dimaksudkan di sini adalah wujud syukur sehingga menghadirkan tindakan menolong secara nyata. Ya, bela rasa itu bukan hanya sekedar kasihan karena melihat yang menderita dan tidak berbuat apa-apa, hanya sekedar kasihan, tetapi ada wujud nyatanya. Dan itu didasari dengan rasa syukur, saudara-saudara. Dan Tuhan Yesus pun juga bersyukur atas persembahan yang diberikan para muridnya. Kita bisa melihat di sini, saudara-saudara, bahwa pelayanan yang dilakukan Yesus adalah pelayanan yang terjadi secara komunal. Ia tidak mau pelayanan itu hanya milik dirinya sendiri, tetapi ia juga melibatkan para murid. Dan ia melibatkan para murid mulai dari hal-hal yang bersifat keseharian. Tentu dalam konteks ini berbicara soal makan. Ya, saudara-saudara, di dalam bacaan ini, sebagai pesan firman Tuhan kepada setiap kita, mari kita belajar bersyukur dalam wujud bela rasa. Sehingga bukan hanya sekedar kasihan melihat yang membutuhkan atau menderita, atau hanya sekedar dari mulut kita saja kita menyatakan kasihan, tetapi ada tindakan nyata menolong orang-orang yang menderita, menolong orang-orang yang memang membutuhkan. Kiranya Tuhan Yesus mampukan kita supaya kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik pada tahun 2023 ini. Amin.